Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ismail bin Jafar. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu Z-score dan T-score. Sekaligus nanti kita akan mengerjakan menggunakan SPSS. Mari kita lihat. Oke, apa itu Z-score dan T-score? Jadi skor standar atau Z-score itu adalah hasil standarisasi nilai dari suatu variabel. Artinya, setiap nilai diubah menjadi skor standar dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Kemudian T-score adalah nilai statistik uji yang menunjukkan perbedaan antara rata-rata sampel dengan nilai pembanding atau antar kelompok dihitung dengan memperhitungkan standar error. Kemudian apa saja fungsi dari Z-score dan T-score? Skor standar atau Z-score fungsinya biasanya dipakai untuk standarisasi data, membandingkan nilai antar variabel dan deteksi outlier. Kemudian untuk T-score atau nilai uji T biasanya dipakai untuk uji hipotesis rata-rata dalam satu kelompok atau antar kelompok. Kemudian contoh lain dari kegunaan Z-score. Jadi Z-score itu dapat digunakan untuk membandingkan posisi seseorang dengan orang lain dalam kelompok masing-masing. Contohnya, ketika kita akan membandingkan nilai ujian dari nilai yang lebih tinggi, tidak serta-merta membuat seseorang dengan nilai yang memang benar-benar lebih baik di antara keduanya. Jadi dapat dilakukan perhitungan Z-score. Kemudian selain itu, Z-score juga dapat diterapkan pada pengukuran ekokardiografi, kemudian tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Z-score dapat digunakan dalam penilaian klinis, pengambilan keputusan, dan uji hipotesis. Apa sih kegunaannya T-score? Jadi T-score itu sama seperti Z-score yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis juga. Kemudian pengambilan keputusan dan menyelesaikan sebuah masalah peluang. Jadi T-score itu juga dapat digunakan dalam pengujian psikometri atau psikologis. Jadi dalam hal ini pengujian tersebut merupakan istilah khusus yang tidak sama dengan skor T yang biasanya tidak dapat dari uji T. Kemudian kita lihat apa sih perbedaannya antara Z-score dan T-score. Jadi kita lihat dulu indikator perbedaannya. Yang pertama yaitu standarisasi data. Jadi di Z-score data standarisasi merupakan data yang populasi. Kemudian kalau di T-score data yang distandarisasi merupakan data sampel. Kemudian kita lihat lagi indikator perbedaannya dari ukuran data. Kalau Z-score itu populasi diketahui atau jumlah data N lebih dari 30. Kemudian untuk T-score populasi diketahui dan jumlah data N kurang dari 30. Kemudian indikator yang lainnya yaitu rata-rata. Kalau Z-score rata-rata selalu bernilai 0. Kemudian T-score rata-rata selalu bernilai 50. Kemudian kita lihat dari rentangnya. Z-score itu berada pada rentang min 3 sampai 3. Kemudian T-score berada pada rentang 20 sampai 80. Kemudian kalau berdasarkan indikator standar deviasi Z-score itu selalu bernilai 1. Kalau T-score standar deviasinya selalu bernilai 10. Kemudian hasil turunannya Z-score dapat bernilai negatif. Kalau T-score tidak dapat bernilai negatif. Kemudian untuk preferensinya
Kalau Z-score tidak lebih sering digunakan dibanding T-score karena harus terdapat data yang besar. Kemudian kalau T-score itu lebih sering digunakan dibanding Z-score karena rentang yang lebih tinggi dan dapat digunakan pada data yang lebih kecil. Nah, itu perbedaannya antara Z-score dan T-score. Baik, langsung saja kita latihan karena tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah pertanyaannya. Jadi, terdapat data tes pukulan 30 detik atlet pencak silat. Berikut datanya. Yang pertama yaitu 30 kali, kemudian yang kedua 33 kali, 38 kali, 27 kali, 25 kali, 33 kali. Pertanyaannya adalah berapa Z-score dan T-score dari data di atas? Jadi mari kita menghitung menggunakan SPSS saja. Oke, baik, seperti biasa kita menggunakan SPSS. Kita masukkan ke variabel view, kemudian di name kita masukkan pukulan, kemudian desimalnya jangan lupa dikosongkan, ketik 0 saja. Kemudian kita ke data view, kemudian kita masukkan tadi data pukulannya. Yang pertama yaitu 30 kali, 33 kali, 38 kali, kemudian 27 kali, 25 kali, 33 kali. Kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita ke descriptive, kemudian kita gunakan ke variabel, jangan lupa dicentang, kemudian klik OK dan outputnya muncul. Kemudian ini kita kembalikan dan hasil Z-score-nya muncul. Oke. Selanjutnya bagaimana kita mencari T-score-nya? Langsung saja kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, karena kita mau mencari T-score-nya, langsung saja diketik T-score. Kemudian untuk numeriknya kita isi dengan rumus, yaitu 50 ditambah buka kurung 10 kali, karena kita mau mencari pukulan, Z-score-nya kita masukin ke numeric expression, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik OK. Ini kemudian muncul lagi outputnya dan kita lihat apakah berhasil. Nah, ini adalah T-score